Enggak, apa ini? Wah saya ini bisa enggak? Saya juga masih belajar sama yang lebih senior juga. Saya masih bodoh juga. Bodoh ya api-api. Kalau yang soa sebelum tebar. Iya sebelum tebar kita seleksi hitamnya aja. Kenapa seperti itu? Udah pasti jadinya itu soa, siro, ucuri itu pasti Yang hitam. yang hitamnya. Iya. Ini telur. Sebelum mati deh soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu lagi dengan Koi Mania Indonesia teman-teman. Ini ada Mas Dul, ada Mas Alif di sini. Ini kita melihat tahun lalu Mas Dul. Kita ini lagi lihat-lihat buraya masih kecil-kecil banget, masih berapa ini setengah senti, berapa hari Mas usia ini? 1 minggu. Usia 1 minggu. Ini Mas Alif ini usia 1 minggu teman-teman. Nah biasanya ini kita akan bahas setelah telurnya ngebrol dan netes berhasil, ada yang hidup itu diapain. Biasanya ada yang langsung banyak yang mati juga biasanya Mas. Itu juga mungkin kita bisa belajar dari Mas Alif sedikit cara-cara apa ya, merawat dari nol sampai bisa ditebar lah ya. Nah gimana Mas, bisa diceritakan sedikit Yang dari mananya dulu Mas? Dari misalnya sudah mijah, setelah mijah, telur ambrol, terus itu berapa hari prosesnya seperti apa? mulai dari mijah terus sampai menetas itu sekitar 2 hari menetas. Terus untuk mulai ikan makan, mulai pemberian pakan itu sekitar umur 2 sampai 3 hari setelah menetas Mas. Setelah kantong telurnya itu kempes, itu kan cadangan makanan Mas. Nah, kalau setelah itu kempes, ikannya sudah bisa berenang dan nanti baru dikasih makan. Makanan pertama apa Mas? Langsung kasih cacing sutra. Cacing sutra langsung. Itu biasanya usia berapa Mas dikasih cacing sutra ini, sampai usia berapa? Nanti sekitar 10 hari sampai 2 minggu. 2 minggu. Oh siap tebar nanti Mas. Kalau pas siap tebar sampai siap tebar. Sekian itu habis berapa Mas? Kalau ini paling 1 takar gelas Mas. Itu 2 hari, sekitar 2 hari habis. Berarti mungkin kalau 2 minggu ya dikalikan sendiri lah. Dikalikan sendiri. 6-7 gelasan lebih Mas, soalnya semakin besar itu semakin banyak makannya. Jadi paling 2 hari sekitar 1 gelas itu cukup. Tapi nanti kalau usia mulai sekitar 10 hari itu 1 harinya Pak 1 gelas. Berarti mungkin habis sampai kurang lebih 20-an gelas ada Mas? Lebih dari 2 minggu nih ya? Ini 2 minggu soalnya kan ada beberapa kolam juga. Satu kolam Mas. Satu kolam matanya 10 cukup lah. Satu kolam. Karena banyak kolam teman-teman. Kalau biasanya yang agak banyak mati itu faktornya apa Mas? Biasanya siapanya yang kurang? Biasanya itu faktor air Mas, rata-rata Mas. Kalau bekas breeding, bekas mijah itu kalau nggak segera dibersihin, itu nanti kayak ada telur yang nggak netes, itu kan pada pembusukan Mas. Ada pembusukan, dan itu nanti yang bikin ikan pada mati. Itu harus dikasih drippingan air agak kencang. Berarti untuk kolam dari breeding pun harus dripping air terus ya Mas? Harus agak kencang juga ini teman-teman. Nah ini airnya seperti itu. Nah ini berarti dripping air terus sama aerator full ya Mas? Aerator full teman. Nah ini ada juga nih biar nggak ketot Mas ya? Biar ketot itu lubang apa gitu namanya? Pembuangan. Output. Pembuangan biasanya dilapisi sama kain kasa halus biar nggak gatot soalnya masih kecil.
Oh, ini kan anakan Kohaku Sanke. Kohaku Sanke. Itu berarti nanti tebar semuanya ada. Tebar semuanya, Mas. Seleksi nanti sekitar ukur 4 sampai 5 cm. Iya. 1 bulan lebih sedikit. Ini kurang lebih 1 bulan. 1 bulan lah, maksimal 1 bulan. Berarti di sini sampai usia 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu baru ditebar ke kolam tanah. Dan nanti dirawat sekitar kurang lebih ya 1 bulan lah, Mas. Maksimal 1 bulan biasanya itu. Baru di seleksi lagi. Seleksi pertama. Jadi semuanya ke kolam tanah dulu ya, Mas? Semuanya ke kalau Kohaku Sanke semuanya, Mas. Ya. Kalau kita mijah soa, kita ambil hitamnya aja, kita ambil kurokonya aja. Terus diambil hitamnya sebelum tebar ke sawah. Betul. Itu teman-teman. Jadi yang Kohaku Sanke langsung tebar semua, seleksi di usia 1 bulan lagi. Kalau yang soa sebelum tebar. Iya, sebelum tebar kita seleksi hitamnya aja. Iya, yang. Kenapa seperti itu? Udah pasti jadinya itu soa, siro, ucuri itu pasti yang hitam. Yang hitamnya. Iya. Kalau yang kuning-kuning rata-rata polos semua, Mas. Polos semua. Paling ada Kohaku itu dikit lah paling. Itu berarti juga itu karena pengalaman ya, Mas. Kalau di sini biasanya buaya kecil kan ada risiko kematian juga. Ya, pasti, Mas. Berapa persen, Mas? Kematian wajarnya. Kalau wajarnya itu sekitar 10%-an lah, 10% ya. Bagus banget, bagus. Ya, 10% maksimal 20% lah biasanya itu. Kalau fatal itu kayak kemarin itu langsung habis semua. Bisa juga. Bisa juga, nggak nyisa sama sekali, Mas. Itu karena apa, Mas, kemarin? Itu kemarin itu pembusukan Mas, telur yang nggak netes. Kolam itu jadi putih semua, ikan baru netes. Malam itu netes, paginya mati semua. Kolam itu bau busuk. Iya, grippingannya kurang kencang kemarin. Oh gitu ya. Jadi, diperhatikan penting di airnya terutama ya, Mas. Iya. Air terutama harus gripping harus kencang, teman-teman. Terus ini, Mas, untuk kolam pemijahan seperti ini, ada ukuran minimal atau harus ukurannya sekian persekian atau gimana, Mas? Soalnya kan berarti dalam satu kota kan ada puluhan ribu mungkin. Itu gimana, Mas? Ini untuk pemijahan Mas, rawatan kolam. Nah, kalau untuk pemijahan saya pakai 2x3 ukurannya. Kapasitas untuk satu kolam ini paling sekitar ya 15 ribuan ekor per kolam. Jadi misalnya telurnya keluar sampai lebih dari mungkin 30.000 gitu. Iya, langsung dipisah, Mas. Medianya kita ambil, ditaruh kolam yang lain. Berarti untuk ngatur populasi. Iya, supaya nggak terlalu padat. Oh iya. Betul. Jadi ada memang karena Mas Ali sudah pengalaman, teman-teman, bisa belajar banyak, terutama perawatan yang kecil-kecil sebenarnya sensitif ya, Mas. Sangat sensitif, Mas. Sangat sensitif. Pembelajaran juga perlu waktu juga ya, Mas. Iya. Nah, semoga bagi yang pengen mulai belajar breeding atau mungkin nanti bisa belajar lewat video-video seperti ini. Ini di sini habis mijah beberapa pasang juga ya, Mas, kemarin. Ada 3 ya, 3 pasang juga. 3 gagal 1. 3 gagal 1. Nah, itu wajar, teman-teman. Di pam-pam seperti itu teman-teman tetap ada proses juga. Iya. Kalau gagal biasanya kan jarang diekspos, Mas. Kalau di sini diekspos nggak apa-apa. Buat belajar. Buat belajar. Itu, teman-teman. Jadi misalnya ada gagal, jangan menyerah, karena yang sudah profesional pun pasti ada gagal. Sangat-sangat wajar. Sangat wajar, tidak apa-apa. Soalnya kan alam juga sih, Mas. Alam juga, makhluk hidup juga. Kita nggak yang bernyawa juga, Mas. Kita nggak bisa menentukan 100%. Nggak bisa. Siapapun nggak bisa. Itu, teman-teman. Jadi belajar terus. Misalnya ada kendala, kita bertanya juga ya, Mas, sama yang udah bisa, sama udah yang pengalaman. Mungkin ada pengalaman yang lebih tahu, bisa kita belajar. Saya juga nyari-nyari info sana sini juga kalau ada kendala. Wah, saya ini bisa enggak? Saya juga masih belajar sama yang lebih senior juga. Saya masih bodoh juga, Mas. Bodoh ya, api-api. Gitu, teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat video singkat ini. Ini gimana cara merawat
buraya dari kecil, dari nol, dari menetas lah sampai tebar ke kolam. Nah, ada pertanyaan juga boleh nanti tanya di komentar, ditulis, nanti bisa kita jawab, atau saya tidak bisa nanti tak tanya Mas Alif. Itu teman-teman, terima kasih Mas Alif. Ada yang mau disampaikan pesan-pesan? Tidak cukup Mas. Itu terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.